Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar Al-Quran mengisahkan sosok Fir'aun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangannya terhadap kebenaran. Al-Quran juga mengabarkan sebagaimana Allah menurunkan azab pedih kepadanya dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah menurunkan azab itu, rupanya malaikat Jibril hadir menyaksikan. Karenanya, penghulu para malaikat itu mengisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sewaktu Fir'aun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel." Dirinya langsung memasukkan tanah dari dasar lautan ke dalam mulut Fir'aun. Tujuannya agar raja kejam itu tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab jika mengucapkannya, Fir'aun takut diliputi rahmat Allah dan taubatnya diterima. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut Nabi SAW menyampaikan, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Berdasarkan riwayat di atas, apa yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekelasannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid dan menfitnah orang-orang beriman. Mengapa malaikat Jibril tak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Fir'aun? Jawabannya karena Fir'aun adalah sosok yang melampaui batas, hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati. Hartanya dibinasakan dan mereka tak beriman sehingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Allah Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus ayat 88. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah betapa besarnya rahmat Allah sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya, mereka takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun dan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah waktu tenggelam. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid sehingga malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Fir'aun yang kufur berkat kalimat tersebut. Bagaimana jika diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut, tak diragukan lagi, mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. Betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Kesabaran seorang hamba terbatas, begitu pula kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ia sempat berdoa agar Fir'aun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. Tanpa disadari, keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan dan potensi melahirkan kesombongan, kesesatan dan kebinasaan. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Allahu a'lam bishawab.